Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sugeng rahayu semua. Murid santri, pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah guru pun juga masih ada kesempatan dan dalam keadaan sehat walafiat dan keluarga pun dalam keadaan nyaman semua. Dilanjutkan kembali oleh guru pada kali ini videonya diberi judul Menjaga Alam dan Manusia. Sebelum diulas oleh guru tentang apa yang dimaksud menjaga alam dan manusia, sebenarnya apa yang ditulis oleh guru dalam video ini sebenarnya adalah bila diterangkan, konsep ini adalah yang harus menerima adalah para raja atau ratu atau sekarang presiden atau lebih tepatnya adalah suatu negara. Mengapa guru kok bisa begitu? Karena konsep yang disampaikan guru semuanya terutama pada video ini berhubungan dengan alam atau negara atau rakyat atau umat atau manusia. Kembali lagi, karena negara Anda sudah rusak, pola pikirnya pemimpin dan rakyat umatnya pun juga sudah tidak karuan, sehingga hal yang sangat istimewa pun sulit untuk dijalankan. Namun melalui video ini guru pun berpesan kepada murid dan santri, khususnya santri sepuh dan guru wali bait. Entah sampai kapan, terutama video ini yang bergambar di video ini, kelak suatu saat wujud dan buktikan bahwa kalian bisa dan mampu menyempurnakan apa-apa yang belum disempurnakan oleh guru. Karena sebenarnya ini membutuhkan banyak tenaga, terutama biaya, tempat, dan banyak hal. Karena ini sangat bermanfaat kepada dunia, kepada manusia, dan lebih khusus kepada bangsa negara kesatuan Republik Indonesia, dan lebih pokok kepada Pulau Jawa dan khususnya manusia atau orang yang di atas Pulau Jawa. Karena ini terangkai dengan alam, terangkai dengan para moyang, dan terangkai dengan sistem-sistem yang ada, baik di dunia maupun setelah alam-alam kehidupan di aspek sisi yang lain. Para pemirsa, terutama murid dan santri, video ini terangkai dengan kitab. Barangkali murid yang sudah membawa atau sudah diberi guru dengan kitab pedoman guru wali bait. Di dalam kitab itu sudah ditulis oleh guru, sedikit diberi gambar atau file atau rancangan masa depan ilmu ini atau masa depan peradaban di negara kesatuan Republik Indonesia. Meskipun gambar itu hanya satu dasar yang belum baik dan juga sangat belum sempurna, tapi dasar-dasarnya sudah diberi gambar oleh guru itu. Ada juga santri yang baru mungkin mendapatkan di kitab Qihak ya. Di dalam kitab Qihak itu ada gambar dalam artian gambar tempat ibadah. Di situ belum sempurna, tapi dasar-dasarnya seperti di kitab itu. Maka melalui video ini, semoga kelak video ini menjadi nasihat atau pengkajian khususnya guru wali bait, santri sepuh, dan juga para murid semuanya. Karena ini demi kepentingan kalian semua, dan ini berhubungan untuk bangsa dan negara dan juga untuk dunia. Karena ini berhubungan dengan metafisika atau alam-alam pengendali bumi dan semesta. Para murid dan santri, ini yang harus dipahami karena ini nanti juga lebih rumit ya, karena ini sesuatu hal yang sangat tinggi. Untuk gambar ini para santri ya, terutama kembali lagi guru wali bait ya. Gambar yang di sini digambarkan oleh guru sebagai simbol, inilah posisi status yang disebut guru wali bait.
Guru wali bait paling tidak di sini kan terangkai dari ilmu yang terkonek dengan bahasanya itu ilmu seduluran. Jadi leluhur kita nyebutnya ilmu seduluran. Sebenarnya ini terkonek dengan para moyang yang ada di sini. Dengan demikian para santri harus paham, terutama guru wali bait ya. Maka guru wali bait dipesankan kembali, disampaikan melalui video ini. Anda sebagai guru wali bait, betul-betul kalian dituntut sempurna sebagai manusia dan sempurna untuk menjalankan ilmu. Karena apa? Hak dan kewajiban dan tanggung jawab kalian adalah sangat tinggi. Karena apa? Dari titik-titik leluhur ini terkonek dengan password-password yang Anda miliki. Dari password-password dan keyword ilmu seduluran inilah yang akan biasanya kalau alam mau apapun di alam manusia ini biasanya melewati titik-titik ini dan nyampe kepada informasi Anda yang menerimanya. Demikian juga kadang bangsa manusia atau keadaan yang ada di muka bumi atau di atas bumi atau di wilayah tertentu atau di wilayah Anda tempat. Anda bisa menyampaikan sesuatu dengan lewat sistem ini masuk ke ranah sini. Maka pentingnya guru wali bait di sini nanti diajarkan oleh guru status standar yang apa saja yang harus disiapkan bagi guru wali bait. Inilah wali bait santri sepuh kelak. Tempat-tempat ibadah guru sudah memberi simbol. Di sini ada 4 ini dalam artian 1, 2, 3, 4 ini bahasa dari leluhur kita menyebutnya Punokawan ya. Di sini ada 1, 2, 3 sampai 10. Ini adalah bagian atau manifestasi dari Punokawan. Ada yang nyebut beliau adalah putra-putra atau keluarga dari Sang Yang Tunggal, keluarga beliau Kanjeng Sinuwun yang Semar ini. Inilah sosok-sosok figur yang ngatur iklim cuaca dan apa-apa yang ada terutama di dunia dan lebih khusus yang ada di Indonesia. Ini sangat mempengaruhi. Maka guru berpesan kelak bila membangun tempat ibadah, usahakan ornamen atau simbol atau arca atau patung sebagai alat untuk menyambung atau untuk mengkonekkan dengan sistem alam atau sistem para dewa. Sangat perlu, sangat penting benda-benda, ornamen apapun untuk menggambarkan dari beliau-beliau ini. Sampai sekarang sejak adanya peradaban masa lampau, sejak adanya bumi, ini sudah ada dan sistem ini sudah ada. Ya, dipahami para murid dan santri. Ilmu yang disebut seduluran atau metafisika di sini, alam-alam yang di sini, ini sudah terkonek sejak miliaran tahun. Dan sampai sekarang pun masih terkonek dan sampai kapanpun tak akan pernah bisa rusak. Tinggal adakah manusia yang posisinya sekarang di sini? Mungkin guru sekarang hanya merediksi hanya berapa manusia yang di sini ini. Lantas apa gunanya guru? Manfaatnya di sistem kita punya atau perguruan kita santri loka atau di dalam sistem ilmu atau kitab yang disebut kitab Tripitaloka. Inilah kewajiban bagi seorang guru wali bait ya. Posisi Anda sangat tinggi, sangat dimuliakan. Anda berkewajiban menaungi apa-apa dari kekurangan santri Anda. Dan kalian sebagai guru santri, Anda pun banyak hal yang bertanggung jawab dari apa-apa juga kekurangan sebagai murid. Bila dirangkai seorang guru wali bait, bila dibutuhkan suatu sistem negara, kalian masih banyak bertanggung jawab dengan bangsa manusia itu yang ada di negara Anda. Namun sementara di era-era sekarang, terutama aku gurumu, dan santri sepuh, sementara ini kita hanya sebatas bertanggung jawab apa-apa yang ada sebagian di dalam Pulau Jawa ini. Bila dikembangkan nanti, kalau ilmu ini sudah banyak manusia yang mengikuti, bahkan kalau negara mau menerima sistem ini,
Sistem inilah nanti yang akan memperkuat Nusantara ini. Karena apa? Dari sistem ini para murid dan santri, saya ciptakan rumusan seperti ini agar satu, apa-apa yang ada di Nusantara dan khususnya apa-apa yang ada di Pulau Jawa, semoga semua siklus baik tanah, alam, iklim, dan keadaan manusia, pola pikir, sifat-sifat, hal-hal yang membawa manfaat, sehingga nanti tersistem karena adanya sistem yang ada manusia di sini. Manusia di dunia masih dipengaruhi dan sangat ditentukan dari para moyang atau para dewa. Sehingga sangat dibutuhkan untuk tersambung dan terhubung dengan para dewa untuk menggenapi apa-apa yang ada di bumi Nusantara, sementara ini terutama kita yang ada di Jawa. Inilah pentingnya ornamen-ornamen atau simbol-simbol, patung atau arca atau gambar untuk memperkuat atau menyambungkan dari apa-apa yang ada di alam yang disebut, kalian menyebutnya di alam dewa. Inilah para murid dan santri, terutama guru wali bait, sangat penting ya. Diulas oleh guru agar kalian lebih paham ya. Satu contoh sebagai guru wali bait, karena kalian mendidik santri. Santri ini banyak mempunyai keinginan mulai pernikahan, maka pentingnya guru wali bait mencarikan hari yang terbaik. Dari kekurangan apapun kalian bisa sedikit memberikan hal-hal yang terbaik. Demikian juga murid. Tatkala ini nanti masuk ke ranah negara, manusia ini membutuhkan hal-hal yang dibutuhkan, baik ritual, spiritual, demi kenyamanan, demi keselamatan, demi berjalannya sistem di suatu pulau atau negara. Ini Anda sangat berpengaruh di sini. Inilah kewajiban yang harus kalian pahami, terutama menjadi guru wali bait. Maka guru berpesan, kalau tahu Anda menempati sebagai guru wali bait, kalau Anda belum mampu, jangan sekali-kali masuk di sini. Resikonya sangat tinggi. Dampaknya kepada kehidupan si guru wali bait. Maka guru menyampaikan di video yang lain, Anda betul-betul dituntut menjadi manusia yang betul-betul sempurna. Mulai perilakunya, jasmani rohaninya, ekonominya, pola pikirnya, hukum-hukum harus dipahami. Ini yang paling penting ya difahamkan. Nah, inilah para murid dan santri. Dari ilmu ini dipahami ya, guru wali bait. Ini terkonek dari yang sisi timur kan, ada di sini sampai batasan sini sampai ini 4. Dari alam sini inilah siklus berputar di alam manusia. Baru ini di atasnya bangsa manusia. Diberilah ilustrasi dari kitab yang lainnya. Ini ya para santri ya. Posisi guru wali bait di sini ya. Kalian akan dan harus mampu menyempurnakan bagi manusia yang kemampuannya masih di sini dan di sini dan di sini sampai di sini, bahkan sampai bangsa manusia yang lumrah ya. Apa yang dimaksud guru? Dari konsep yang di sini, inilah yang masih terhubung dengan jalur-jalur namanya alam kematian. Ada yang menyebut alam kubur, ada yang menyebut alam roh gentayangan, ada yang menyebut di sini ada yang disebut neraka, ada yang menyebut ada di wilayah surga. Semua itu masih di batasan wilayah sini ya para pemirsa. Nah ini. Bagi para santri dan murid yang diajari ya di sini ini. Alam surga atau alam setelah kematian itu masih di batas ini. Maka bagi guru wali bait sudah diajarkan banyak ilmu tentang guru dan konsepnya. Maka Anda sebagai guru wali bait, barangkali ada murid atau santri yang ingin pulang kembali ke alam surga, maka Anda berkewajiban dan dipastikan Anda harus bisa dan mampu menghantar sampai masuk yang disebut surga. Inilah pentingnya. Dan guru wali bait maka banyak hal yang kalian harus dituntut, bukan hanya spiritual. Karena nanti pada dasarnya guru wali bait pun kemungkinan dibagi dua kemampuan. Yang satu mampu dengan
pendidikan yang rasional dengan nilai-nilai spirit. Nanti ada guru wali bait tidak ahli dalam bidang tutur kata dan kitab, tapi mampu dalam keilmuan. Itu nanti dikolaborasi, karena setiap manusia tak akan pernah mampu masuk hal-hal seperti itu. Dibutuhkan banyak manusia yang mempunyai kapasitas. Namun di era-era sekarang guru masih belum punya banyak tim, sehingga guru masih mempersiapkan agar tim ke depan lebih banyak, sehingga kita sangat banyak mampu menolong manusia-manusia atau orang-orang yang sudah tersesat, terutama orang-orang tua kita yang belum nyampe di alamnya, sehingga menjadikan di alam-alam yang sangat tersiksa di sana, mungkin menjadi roh gentayangan, mungkin sekarang yang dikendalikan dan diperintah dari alam-alam di makhluk yang alam sana, sehingga banyak manusia yang sangat kesusahan karena di sana dikorbankan menjadi dan diperintah, diperbudak dari roh-roh yang tidak bertanggung dijawab sana. Inilah para santri ya, terutama guru wali bait. Posisinya Anda di sini, Anda berkewajiban di sini. Diulas oleh guru ya, mungkin santri yang sekarang tidak begitu banyak, namun guru menerangkan. Begitu pentingnya para santri dan murid status guru wali bait. Dari sistem ini tidak akan pernah ada di Jawa, di Indonesia, bahkan di dunia tidak ada. Guru memastikan. Rancangan ini adalah rancangan guru bersama para semesta. Guru berharap dan semesta berharap, terutama para moyang, agar generasi bangsa manusia yang sudah tidak mampu ke alam sana. Dengan ilmu ini, guru akan mempermudah bangsa manusia kelak kalau ruh dan jiwanya bisa di sana. Jadi memastikan tidak akan pernah ada yang seperti ini. Maka bila ada manusia tidak mampu menerima apa yang aku ajarkan, tidak mampu menerima apa yang aku sampaikan, itu hal yang sangat wajar para pemirsa. Sehingga murid dan santri bila ada manusia membantah atau menyangkal atau tidak percaya, itu biarkan. Tapi suatu kebenaran pastilah kelak akan terkupas dengan kecanggihan dan berkembangnya kemampuan pikiran manusia itu. Mungkin di era sekarang sulit memahami hal seperti ini. Itulah yang disampaikan oleh guru. Diulas oleh guru tentang, karena ini membahas guru wali bait. Untuk menjadi guru wali bait, banyak hal yang Anda harus pahami, banyak hal yang Anda harus bekali. Paham ya ini? Satu contoh, yang disebut guru wali bait bukan hanya pandai berbicara dan tidak hanya pandai berdebat silat seperti orang-orang sekarang yang hanya textbook, membaca buku, mendengarkan orang ngomong, diajarkan kepada orang lain. Tidak hal seperti itu. Karena yang Anda lakukan ini adalah ilmu. Tentang ilmu spiritual atau ilmu yang dipahami tentang keilmuan rohani atau ketuhanan, manusia itu dibina, diasah, dididik, baik di alam maupun keadaan mental dan perilakunya. Ini dipahami ya. Jadi apa-apa sebagai murid santri, terutama guru wali bait, Anda banyak ujian yang harus Anda lalui, yang menguji biasanya hanya ada dua. Satu dari leluhur, dan sangat dipastikan kemungkinan kalau guru wali bait, aku kadang yang menguji kalian. Guru ingin mengukur kemampuanmu sampai di mana, mental Anda sampai di mana, keberanian lillahi ta'alanya Anda sampai di mana. Ataukah para murid dan santri, kalian mencari ilmu hanya ingin dipuja orang, ataukah ingin memperkaya diri Anda? Itu pun belum masuk hal-hal yang dibutuhkan oleh guru. Semoga para murid dan santri, terutama yang di ring 1 dan ring 2, semoga Anda tidak tereliminasi karena Anda akan disiapkan guru, betul-betul manusia yang dibutuhkan, alam yang dibutuhkan oleh para moyang. Agar kalian mampu merahmati bangsa lain, mampu merahmati manusia, dan mampu merahmati murid dan santrimu kelak ke depan. Itulah yang disampaikan guru, tidak mudah yang disebut guru wali bait. Santri yang baru, mungkin santri yang tidak pernah dengar, saya kasih cerita ya, agar kalian bisa mengukur. Aku gurumu mulai menjalankan aktivitas ini yang agak padat tahun 97 sampai sekarang 2003. Satu contoh ya para santri.
Para santri tahu guru ini punya ring satu. Terutama ada santri yang paling sepuh di situ. Kalian tidak sadar, kalian tidak memahami. Saudaramu yang tertua sesungguhnya manusia yang betul-betul luar biasa. Tidak layak bila disebut manusia. Karena ujiannya sangat hal yang tidak masuk akal. Dan bila kalian memahami para santri, nasihat ini saya khususkan untuk santri ya, bukan untuk pemirsa. Pahami, analisa, kaji. Manusia seperti saudaramu yang tua. Coba kira-kira kalau manusia itu disebut manusia beragama atau bertauhid. Kemampuannya saudaramu seperti itu. Bahkan manusia kalau disampaikan pun menerima pun tidak akan pernah percaya. Kemampuan saudaramu yang tua seperti itu bisa di alam-alam sana sampai bertemu dengan hal-hal yang tidak akan pernah masuk akal bagi bangsa manusia. Tapi pahami bagaimana ujiannya. Saya kasih cerita ya. Tahun 98 kurang lebih, satu contoh ya. Maka guru berpesan kepada para pemirsa, mempelajari ilmu spiritual atau nilai-nilai ilmu kedewan atau ilmu ketuhanan atau ilmu semesta tidak seperti yang Anda lihat, tidak seperti yang Anda gambarkan. Duduk di kamar, duduk di rumah, duduk di masjid, duduk di tempat pondok-pondok. Bukan seperti itu para pemirsa. Itu belajar buku, bukan belajar kehidupan. Inilah contoh pada tahun 98, kurang lebih 1998. Si murid guru dengan sebutan bocah gemblung. Diajaklah oleh saya menemui sosok. Beliau mungkin dalam kitab atau sejarah, beliau namanya sebenarnya banyak, tapi yang sering dipakai dalam nilai-nilai keagamaan, beliau adalah Mbahmu Syekh Abdul Qadir. Tahun 98 coba para pemirsa, si murid mbah ini, si murid guru ini, si cah gemblung ini, bekerja itu pas-pasan, ekonomi pas-pasan. Karena masa lampau, masa dulu tidak mengerti, hanya perasaannya bangga dan bersyukur bisa komunikasi dan ketemu dengan leluhurnya. Karena beliau digelari Sultani Aulia, kita lebih bangga. Tidak mengerti dampak dan risikonya. Pada tahun 98, menerimalah amanah atau ujian. Ujiannya apa guru? Satu contoh begini. Hei si cah gemblung, agar kalian menjadi manusia yang terhormat di hadapan para moyang. Tidak ditawarkan harta para pemirsa. Agar terhormat bisa ketemu para moyang dan Anda bisa mewarisi apa-apa yang diharapkan para moyang. Anda harus melakukan satu contoh apa yang dilakukan, Pak. Di depan rumah Anda, di depan rumah kamu, itu ada aliran sungai. Orang Jawa kita nyebutnya itu got. Kurang lebih lebarnya 2 meter. Lihatlah si cah gemblung, di depan rumahmu itu ada sungai atau got, itu 2 meter. Karena ini tempatnya di kota, itu begitu kotor. Tatkala kamu mampu dan bisa membersihkan itu, sama artinya Anda membersihkan pikiran, membersihkan mental dan rohani Anda. Akhirnya apa yang terjadi para pemirsa? Pada tahun itu, di situ ada 3 sosok yang pokok, tapi sebenarnya di belakang itu ada juga leluhur. Kita menyanggupi, si bocah gemblung itu pun juga nyanggupi. Ya mbah, nggih mbah, nderek amanah. Tatkala amanah diterima, diiyakan oleh kita berdua, masih ditambahi lagi satu perintah oleh beliau Sultani Aulia Mbahmu Syekh Abdul Qadir. Kalau Anda sudah sanggup akan membersihkan got yang seperti itu, ada syarat satu lagi, wahai si cucu, Anda tidak boleh memakai alat. Artinya Anda harus memakai tangan Anda. Kurang lebih tahun 1998 para santri, saudaramu yang disebut guru, kadang kalian menyebutnya bocah gemblung itu, coba
got itu kurang lebih 2 meter. Itu panjangnya kurang lebih 50 atau 60 meter dari rumah. Itu disuruh atau kita melakukan dengan tangan. Sedangkan posisi si bocah gemblung itu pun dia tidak bekerja dalam keadaan ekonomi yang mungkin sekarang disebut pas atau sangat kurang. Tapi karena ingin mendekatkan dirinya kepada para moyang dan leluhurnya, agar hati dan pikiran bisa bersih dan kelak akan bisa kembali kepada ilahi Robbi. Hal seperti itu terjadi dan dilakukan oleh dia. Bayangkan, di situ got itu di era sekarang, tahun sama, bentuknya sudah hitam seperti lumpur, campur di situ. Kalian tidak tahu jeripaya yang dilakukan saudaramu yang tua, kalian pun tidak mengerti banyak apa yang dialami oleh gurumu ini. Peristiwa-peristiwa itu jarang diungkap oleh guru, namun sedikit guru mengungkapkan agar kalian tahu. Yang disampaikan guru bukanlah sesuatu halusinasi yang seperti Anda tuduhkan. Semua itu dijalani dengan susah dan capek. Tatkala air seperti itu pun juga banyak kotoran manusia ya para pemirsa. Itu pun kaca, beling, hal seperti itu. Nah, itulah satu contoh para pemirsa, mendekatkan diri kepada para moyang atau leluhur yang berkualitas. Tahapan-tahapan seperti itu dilalui bagi guru wali bait. Kalian para pemirsa kadang tidak paham. Di tempat-tempat pendidikan agama, di pengajian, bahkan di YouTube, manusia hanya berceloteh, kalian terjerumus. Kok kira orang-orang itu orang-orang yang mengerti hal-hal yang kalian bayangkan? Tidak para pemirsa. Sulitnya seperti itu. Lantas apa dampaknya setelah melakukan itu? Sesuai apa yang dijanjikan para leluhur, bila Anda mampu menyelesaikan itu, diberilah sesuatu. Maka sampai sekarang saudaramu yang tua bocah gemblung, kemampuannya melebihi rata-rata bangsa manusia yang mengerti spiritual karena dia diberikan sesuatu hidayah. Sampai dia mampu mengerti di mana sebenarnya neraka, bahkan di mana surga itu ada. Bahkan dia pun diberi hak oleh leluhur dan para malaikat untuk sebagian menghantarkan ruh atau jiwa manusia yang tersesat. Maka guru menyampaikan ini agar kalian tahu, tidak mudah yang Anda gambarkan. Tidak kalian bayangkan tentang surga membaca bahasa-bahasa Arab duduk di kamar. Bukan para pemirsa. Dan guru pun menyampaikan ada satu lagi pada masa itu, setelah selesai itu kurang lebih tahun 98 akhir atau 99. Dipanggillah aku dan bocah gemblung oleh beliau. Di situ ada 3 leluhur, ada beliau Kanjeng Sinun Yang Semar, ada mbakmu di situ Kanjeng Syekh Jenar, dan di situ pun ada mbakmu Syekh Abdul Qadir. Saya datang kepada tempat yang tertentu, ditawarkan lagi oleh beliau yang menawarkan mbakmu Syekh Abdul Qadir. Si bocah gemblung ditawarkan melalui saya, wahai si murid, bocah gemblung coba ini harus dijalankan lagi, karena untuk menggenapi ilmunya, katanya begitu. Apa para pemirsa? Karena semakin hari dari pendidikan apa yang diterima guru, guru pun semakin cerdas, semakin dewasa. Sehingga guru membantah dari perintah dari leluhur itu. Wahai Simbah, kalau toh manusia itu dididik selalu seperti ini, saya kira nanti manfaatnya tidak efektif. Maka ujian yang mungkin terakhir bagi bocah gemblung, guru pun melarang. Tidak usah. Karena bocah gemblung adalah tanggung jawab mutlak aku, karena itu adalah manifestasi jiwa dan tubuh guru. Apa para pemirsa? Guru masih teringat apa perintah beliau Syekh Abdul Qadir kepada saya untuk dijalankan dari bocah gemblung. Kalian harus melakukan perjalanan dari wilayah Jombang menuju sampai ke Jawa Tengah. Kalian harus berhenti di 7 pasar, terserah pilih pasar manapun. Setiap pasar Anda pagi sampai malam baru boleh keluar. Dan Anda harus di situ meminta uang. Bahasa sekarang itu disuruh, diperintah
jadi gembel atau mengemis. Tapi bahasanya bukan gembel mengemis. Disuruh meminta-minta. Itu 7 pasar. Coba apa yang Anda gambarkan. Kalau ada manusia dididik leluhurnya, dididik moyangnya. Melatih mentalnya seperti itu, susahnya bagaimana. Sedangkan kita dalam keadaan di rumah belum tentu, untuk yang makan di rumah pun belum tentu ada stoknya, belum tentu ada persiapannya. Apa sulitnya para pemirsa? Apa yang kalian gambarkan tatkala manusia itu meminta atau pengemis di pasar? Masih ditambahi lagi kalau siap. Maka ditanya lagi oleh beliau, siap atau enggak? Beliau si Abdul Qadir bilang begitu. Itu pun belum sampai sekarang belum terjawab. Tapi pada waktu itu guru bilang, sudah mbah capek, saya enggak mau ngurusi Tuhan, saya enggak mau ngurusi leluhur. Beliau Mbah Musi Abdul Qadir masih menyampaikan lagi. Barangkali nanti kamu sanggup. Ini syarat yang kedua Anda harus genapi. Bila kamu melakukan meminta di 7 pasar, kamu tidak boleh memakai baju yang jelek. Artinya disuruh memakai baju yang bagus, tapi disuruh minta atau ngemis di pasar. Tapi memakai baju yang bagus. Kira-kira Anda bisa membayangkan. Kalau ngemis, jadi orang pengemis, pakai busana gembel. Masih banyak orang yang iba. Tapi bagaimana hal ini dibalik oleh leluhur. Meminta atau ngemis, disuruh memakai baju yang bagus. Kira-kira tantangannya bagaimana? Sejak itulah guru memutuskan, sudah mbah, saya tutup perjalanan saya sampai sekian. Saya akan mengembangkan, saya akan menjalankan laku untuk ujian yang selanjutnya. Maka sejak tahun 1999 banyak hal yang dilalui gurumu dan yang dilalui juga bocah gemblung. Sampai kurang lebih kemarin 8-9 tahun saudaramu bocah gemblung diperintah disuruh pergi untuk meninggalkan Pulau Jawa. Dan alhamdulillah kemarin tahun 2022 sudah kembali ke Jawa. Bila ditarik dianalisa para santri, ini nasihat intern untuk santri ya. Bila ditarik dari 99 atau anggap saja tahun 2000, sekarang tahun 2023, ujian beliau, ujian dia bocah gemblung, itu belum selesai. 23 tahun belum selesai. Semoga guru berharap mendekati tahun atau masuk tahun 2024 maksimal tahun 2025. Semoga aku gurumu ujiannya pun juga selesai dan saudaramu yang sepuh pun juga selesai. Akan ada sesuatu tanggung jawab yang sangat besar kepada murid dan santri. Karena ada sesuatu yang harus disampaikan khususnya kepada yang menjalankan ilmu. Inilah para murid dan santri agar kalian tahu ya. Barangkali Anda ingin mendaftarkan atau ingin menempatkan dirimu menjadi guru wali bait. Siapkan mental Anda betul-betul seperti itu. Sementara ini banyak kalian yang tidak paham tentang hal-hal ini. Karena kalian belum pernah mendengar. Mungkin juga belum pernah ngalami. Sedikit informasi, leluhur kita, para moyang kita mendidik putra-putrinya seperti itu. Semoga video ini mampu untuk menjadi bahan pemikiran atau bahan pemahaman agar kalian tidak salah memahami dari orang-orang yang diwariskan ilmu dari leluhurmu. Orang-orang yang mewarisi dari leluhur Anda, leluhur kita. Bukan orang-orang yang seperti gambarkan, orang-orang yang hanya tinggal membaca buku, lantas dia jual ayat, jual surat ke sana kemari. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.